Jika kita jalan-jalan ke Kota Paraan di wilayah Kabupaten Temanggung, jangan lupa tengok rumah-rumah tua yang ada di bilangan pecinan Paraan ini. Salah satunya adalah Rumah Gambiran yang terkenal sebagai rumah dari marga Sikh. Satu keberuntungan bahwa saya bisa bertemu dengan Tante Sikh Sioksu yang merupakan cucu tertua sekaligus cucu kesayangan dari Engkong Sikh Unswi. Saya mendapatkan dokumentasi yang dibuat pada tahun 1940-an dan saya bandingkan dengan foto sekarang. Dan inilah Tante Sikh Sioksu yang lebih mengenalkan diri sebagai Tante Su Asis. Dalam usianya yang ke-87, ia masih bisa berjalan dengan tegap, sehat, dan ceria. Tante Su Asis mengenakan busana hitam dan ia melewati lorong-lorong di rumahnya untuk menuju ke kamar ketika ia masa kecil berada di Rumah Gambiran ini. Ia adalah putri dari Sikh Bianbi yang menikah dengan Go Sunyo. Dan inilah kamar masa kecil Tante Su Asis. Senang melihat Tante Su Asis bisa kembali tidur di kamar masa kecilnya dan ia bisa mengenang kembali masa-masa ketika kebahagiaan masa kecil di era 1940-an. Ia menikmati rumah besar ini juga tidak lama karena ketika terjadi clash dengan Belanda, maka tahun 1948 ia bersama ibu dan dua adiknya harus mengungsi ke Jakarta. Dulu kondisi juga sudah seperti ini ya Tante ya? Ya. Rumah ya, tidak ada perubahan ya. Ya ini rumahnya nggak dirubah ya. Ya. Ia menggambarkan betapa suasana Kota Paraan pada tahun 1948 itu begitu kacau, menakutkan sehingga keluarga mengambil inisiatif untuk mengungsikan keluarga. Sementara ayah dan saudara-saudara lainnya tetap bertahan di Paraan untuk membantu para pengungsi yang datang dari daerah sekitarnya. Dan rumah ini sejak awal tetap milik keluarga Sikh Unswi. Oh. Tapi mungkin idenya juga dari Engkong ya. Iya. Kalau yang bangun ini juga yang pertama juga mungkin bukan Engkong ya. Oh, iya. Enggak tahu arsiteknya siapa. Iya. Tapi pokoknya dari awal dimiliki oleh Engkong Sikh Unswi sampai di situ turun ke anak-anak ya. Rumah besar ini diperkirakan dibangun pada tahun 1905. Dulu keluarga ini adalah juragan tembakau dan juga gambir. Kalau yang zaman dulu kan boleh dibilang dia yang terkaya. Iya. Lah nek kayane itu saya pernah dengar. Iya. Dia ekspor krosok. Tembakau krosok, iya. Lisong. Oh, yang buat lisong itu. Iya. Itu dikirim ke Jerman. Ke Jerman ya, ke Bremen ya. Tapi pada waktu itu juga dia pernah nangis, kok gagal gitu. Tapi saya pikir dia juga pintar banget ya. Udah 100 tahun yang lalu kok bisa punya ide untuk ekspor segala itu kan. Ya. Idenya jadi cemerlang. Bisnisnya selain tembakau krosok tadi, terus gambir. Hanya dua ini ya. Setahunya saya ya cuma itu ya. Iya. Tapi gagalnya kenapa itu? Gagalnya kenapa? Enggak gagal. Pada waktu itu pernah khawatir gagal, nek gagal udah nggak punya duit. Tapi ternyata pada suatu hari dibilang udah nyampe. Nah itu yang jadi dia semangat kaya. Iya. Melejit. Iya. Oke. Ini adalah foto Tante Su usia 6 tahun dan kondisi sekarang. Tetangganya di Hokkien. Kita Hokkien Emui. Daerah mana? Itu Emui. Emui. Hokkien ya. Xiamen. 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 Ya. Itu sebelah-sebelahnya udah gedung-gedung gede katanya. Tapi yang rumah kita itu masih
masih dipertahankan. Iya. Oh iya, iya. Itu katanya Iya, yang sama. saudara yang Nah. pernah ke sana. Di tengah lingkungan keluarga yang kaya, Tante Su Asis sekolah di Holland's Chinese School, kemudian pindah ke Tionghoa Wikuan. Karena kelas, Tante Su pindah ke Jakarta, kemudian sekolah di SMP Pahwa. Lalu ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di mana ia berjumpa dengan Tan Bian Ki atau Asis yang asal Sawah Lunto. Ketika itu Asis kuliah di Fakultas Kedokteran. Ketika mengikuti suaminya yang kuliah di Amerika, ia mendapatkan panggilan nama Su yang diberikan oleh sahabatnya Cleo, orang Filipina yang hidup di Manhattan. Dan dengan suka hati nama Su Asis dipergunakan sampai sekarang. Maka sekarang kita saksikan keindahan rumah margasik yang ada di Jalan Gambiran Paraan ini. Kondisi rumah tetap dipertahankan, bahkan dirawat, termasuk segala sesuatu yang ada di rumah besar margasik ini. Rumah ini sejak tahun 2006 telah menjadi sebuah vihara milik Arya Maitri yang bernaung di bawah Pusat Buddha Ekayana Jakarta. Sehingga tidaklah mengherankan jika di ruang utama bagian depan telah menjadi altar bagi umat Buddha. Ini adalah bagian ruangan yang bermodel Indi yang disebutkan dibangun terlebih dahulu sebelum bangunan yang bermotif oriental. Sangat tenang berada di dalamnya dengan perabotan yang kuno dan ruang-ruang yang masih sangat klasik, menggambarkan betapa kejayaan margasik pada masa lalu. Ini adalah ruang makan keluarga dengan segala ornamen yang masih orisinil sejak dahulu kala. Lalu ini adalah sebuah gramofon yang juga memberikan kenangan tersendiri bagi Tante Su, karena dia suka mendengarkan lagu-lagu klasik pada masa kecilnya di rumah ini. Dari pagar rumah yang menghadap Jalan Gambiran ini ada pintu masuk untuk menuju ke rumah Gambiran. Dan ini adalah bagian rumah yang bermotif oriental. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa di bagian rumah ini menjadi ruang utama untuk vihara. Dan inilah saya bersama Tante Sikyok Shu atau Tante Su Asis. Terima kasih Tante.